dan tertulis di keterangannya adalah hapus tagih. Jadi kalau sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu hari ini. Semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol ini kena skakmat. Yang galbay di sini stop, jangan bayar. Nah, pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya buat yang galbay TikTok Paylater. Nah, ancamannya sekarang ini sudah akan memblokir semua HP kalian. Ya, jadi kalau kalian dapat ancaman model seperti ini dari TikTok Paylater, dari pinjol-pinjol yang lain, nggak usah digubris. Nah, kebetulan ada seorang teman yang nge-share ke saya, katanya di-share dari pinjol TikTok Paylater. Dia bilang yang ada aplikasi TikTok Paylaternya, ternyata itu yang aktif adalah kamera, kontak di HP kita, mikrofon, penyimpanan SMS dan telepon. Nah, informasinya ini mereka akan sebar ke semua yang aktif di aplikasi kita. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya apapun itu, kalau udah tahu tuh dari TikTok Paylater, jangan lupa buat pengaduan. Saya sudah sering sekali bagaimana cara pengaduan untuk OJK. Jadi saya minta kepada teman-teman semuanya, kalau nonton YouTube saya jangan setengah-setengah, karena biasanya selalu saya buatkan tutorialnya baik di tengah-tengah ataupun di penghabisan video saya, karena memang begitulah cara saya menyampaikan. Jadi saya harapkan kalian lebih bijak lagi ya. Dan lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini seorang teman menginformasi dia dapat slip OJK, dia buka slip OJK-nya dan tertuliskan di keterangannya dihapus tagih. Nah, kalau seperti ini perlu dibayarin nggak? Nah, kebetulan teman saya ada share slip OJK-nya. Alhamdulillah dia udah bisa dapat. Bagi yang belum bisa, ulangi lagi, dan kalau juga belum bisa juga sabar saja ya, karena pasti full setiap hari. Oke, kita bacakan. Jadi dari PT Stanford, yaitu pinjam duit galbay dari April 2024. Nah, kalau kalian lihat vlog saya sebelumnya, itu kebanyakan 2023-2024 banyak hutang yang dihapuskan karena rata-rata di situ banyak permainan bunga yang sudah ditentukan oleh KPPU. 97 pinjol bersalah. Kita bacakan lagi. Nah, di sini terlihat hutangnya sebesar 4.100.000 itu sudah galbay call 5 sampai Februari 2026 dan tertulis di keterangannya adalah hapus tagih. Jadi kalau sudah hapus tagih, tidak usah dipikirkan pembayarannya seperti apa, berarti sudah tidak akan ditagih lagi, sudah tidak masuk ke dalam slip OJK ataupun tidak dijual kepada pihak ketiga. Saya rasa ini adalah kebijakan dari pinjol-pinjol yang terkena sanksi. Mudah-mudahan ada di sini semua yang hutangnya dari tahun 2023 semua sudah dihapuskan. Silakan dicek ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau sudah hapus tagih, bisa jadi kemungkinan bahwa hutang kita tidak akan ditagih lagi. Bisa dibayarkan lewat asuransi atau kebijakan dari perusahaannya atau kan dialihkan pihak ketiga. Nah, itu jangan dibayarkan dulu. Ya, tidak usah dibayarkan. Dan juga ada seorang teman yang informasi dia ada galbay ya di S pinjam. Ternyata itu call 5, tapi ada juga beberapa pinjol-pinjol yang ternyata sudah dipindahkan kepada pihak subrogasi. Nah, subrogasi itu adalah pihak ketiga atau biasanya perusahaan asuransi atau penjamin yang melunasi hutang atau membayar ganti rugi debitur kepada kreditur lama sehingga berhak mengambil alih posisi kreditur lama untuk menuntut debitur. Subrogasi tujuannya mengalihkan hak penagihan, bukan menghapus hutang debitur. Nah, kebanyakan rata-rata pihak subrogasi ini adalah pihak-pihak yang tidak memiliki izin. Kebanyakan, dan ini sudah banyak sekali terjadi. Ya, jadi kalau pihak-pihak yang tidak memiliki izin ini terus menagih, berarti hutangnya dianggap lunas karena penagihannya tergolong ilegal. Itu teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya, Mbak bingung dong, dendanya masih akan terus berjalan kalau kita galbay. Mbak stres dong kalau kita biarkan utang kita ini masih jalan terus bunganya, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Jangan takut teman-teman ya.
Nih bukti-bukti bahwa ada hutang-hutang yang akan dihapus bukukan, hutang-hutang yang dialihkan kepada pihak ketiga, hutang-hutang yang dihapus tagih. Jadi kalau udah seperti ini dendanya otomatis juga akan lunas. Kalau udah seperti ini dendanya juga pasti akan hilang dengan segala biaya-biayanya. Kalaupun kalian mau membayarkannya karena terlalu lama menunggu status seperti ini, bisa. Caranya galbay dulu, udah selalu sampaikan kan? Galbay dulu baru nanti bisa untuk pengajuan potongan bayar pokok saja. Itu bisa, sudah banyak selalu saya sampaikan kepada kalian bukti-bukti orang yang berhasil. Tetapi kalau kalian belum percaya ini, silakan lanjut bayar kalau emang ada duitnya. Kalau tidak, berhentilah dulu, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi OJK saat ini benar-benar turun gunung skakmat untuk 3 pinjol yang sampai hari ini belum bisa menyelesaikan permasalahan dalam tubuh perusahaan mereka. Nah, bukan kita saja yang galbay yang bermasalah, pinjol-pinjol pun punya internal permasalahan yang ternyata ini semua berasal dari kita-kita yang galbay. Nah, disebut OJK, pinjol-pinjol ini yang paling bermasalah dan diawasi ketat hingga sekarang. Yang pertama itu adalah Aigro. Berdasarkan catatan hingga kini belum terdapat penyelesaian konkret atas permasalahan gagal bayar di sejumlah platform. Pada PT Link Modalin Nusantara, dana milik lender masih belum sepenuhnya dapat dikembalikan meski perusahaan telah melakukan penguatan modal untuk memenuhi ketentuan ekuitas 12,5 miliar. Tantangan pemulihan dana masih berlanjut, alias gagal bayar di Aigro belum bisa dikembalikan semuanya. Lanjut lagi ada koin P2P menghadapi kasus hukum borrower. Sementara itu PT Lunaria Anua Teknologi juga masih menghadapi permasalahan gagal bayar akibat dugaan tindak pidana yang melibatkan salah satu borrower berinisial M yang disebut merupakan pemilik grup bisnis MPP. Kasus tersebut berdampak pada tertundanya pembayaran kepada para lender. Untuk merespon kondisi itu, koin P2P melakukan sejumlah langkah termasuk rencana suntikan modal serta skema standstill atau penundaan pembayaran kepada sebagian lender yang terdampak. Nah, ternyata bukan hanya gagal bayar saja permasalahan mereka ya, di tubuh semua pinjol juga bermasalah, cuman belum mencuat saja. Lanjut lagi, Akseleran tangani gagal bayar 6 borrower. Di sisi lain, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia masih menyelesaikan permasalahan gagal bayar yang melibatkan 6 borrower yang tidak dapat mengembalikan pinjaman secara bersamaan pada Maret 2025. Akibat dari kondisi tersebut, perusahaan melakukan berbagai langkah penyelesaian mulai dari penagihan langsung hingga upaya hukum terhadap pihak borrower yang tidak memenuhi kewajiban. Nah, ini sudah pernah saya angkat di mana ada 6 perusahaan yang meminjam hingga puluhan miliar yang mana karena belum bisa membayarkan akhirnya dimasukkan ke dalam persidangan dan sampai hari ini pun persidangannya masih berlanjut. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kita selalu mendengar OJK tidak akan bisa menutup yang namanya pinjol-pinjol, OJK tidak akan bisa memblokir pinjol-pinjol kecuali yang pertama, pinjol mengembalikan izin kepada OJK. Karena apa? Banyaknya orang yang galbay. Kemudian pinjol merugi. Karena apa? Banyaknya orang yang galbay. Internal perusahaan, yaitu para petinggi-tingginya bermain dengan uang-uang para lender. Dari mana asalnya? Dari banyaknya orang yang galbay. Kemudian lagi CEO-nya mempermainkan duit-duit para lendernya dengan perjanjian-perjanjian yang tidak jelas, ujung-ujungnya perusahaannya tumbang. Nah, itulah kategori-kategori yang memang bisa menumbangkan para pinjol-pinjol ini karena dari OJK sendiri tidak bisa menutupnya sendiri. Nah, kategorinya dari apa? Dari kita yang galbay dulu. Galbay bukan berarti kita meninggalkan segala tanggung jawab kita, tidak. Galbay adalah untuk menunda sebentar saja pembayaran demi memperbaiki ekonomi kita. Siapa sih yang mau hidup terus-terusan dalam kelautan hutang? Siapa sih yang mau ibaratnya kita pergi dari dunia ini dengan hutang-hutang? Pasti tidak ada. Semua orang ingin menyelesaikannya, tapi kita butuh waktu. Karena semakin terus-terusan kita membayar hutang, semakin pinjol terus memperdaya kita. Tapi kalau kita berhenti, tidak ada pinjol yang mau menawarkan pinjol mereka kepada kita. Tidak ada orang yang memberikan kita hutang. Artinya apa? Kita bukan prioritas mereka. Maka kalau kita mau menghindar dari yang pinjol, lepas dari yang pinjol, jangan jadikan diri kita prioritas untuk dicari-cari pinjol. Gimana teman-teman ya? Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.